Kediri merupakan salah satu wilayah tua di Nusantara. Dahulu, di wilayah ini pernah berdiri pusat pemerintahan Kerajaan Pangjalu, yaitu Negara Daha. Di saat masa Kesultanan Mataram, Pangeran Trunojoyo pernah mendirikan istana di wilayah Kediri. Baru setelah Perjanjian Sepreh tahun 1830, wilayah mancanegara timur Kesultanan Mataram jatuh ke tangan kolonial Belanda. Semenjak pemerintah kolonial Belanda berkuasa di wilayah Kediri, eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi digalakkan. Ilmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyanto sani setya putya pangekese tur angkara. Melihat perkembangan wilayah Kediri yang pesat dan lokasi yang sangat strategis, maka Kediri dijadikan pusat keresidenan, di mana Karesidenan Kediri mencakup 7 wilayah, antara lain Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Nganjuk. Adapun rumah dinas Residen Kediri terletak di tepi Sungai Berantas pada sisi sebelah barat, sekitar 300 meter sebelah utara dari Jembatan Lama. Gedung dibangun dengan jenis aliran neoklasik, gaya arsitektur Empire Style. Ciri khasnya adalah barisan tiang gaya Yunani di bagian depan. Jumlah tiang selalu genap dan spasi di antara dua tiang selalu berjumlah ganjil. Gaya arsitektur berdasarkan tradisi gedung Eropa, namun diadaptasi pada iklim tropis dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik. Ciri khasnya adalah desain simetris, tembok tebal, langit-langit tinggi, atap datar, beranda luas, jendela dan pintu berukuran besar. Di depan rumah terdapat halaman luas dengan pohon beringin di tengah-tengahnya. Arsitektur ini berkembang masa awal VOC hingga sekitar tahun 1915. Rumah residen merupakan sebuah bangunan kolonial Belanda yang masih bertahan sampai sekarang. Berdasarkan angka tahun pada lonceng yang berada di sebelah selatan rumah induk, tertera angka tahun 1860. Dapat diidentifikasi bahwa bangunan rumah residen ini telah direnovasi pula pada tahun 1860. Namun, keberadaan pejabat residen di Kediri telah ada sejak jatuhnya Kediri ke tangan penguasa pihak pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1830. Adapun daftar residen Kediri yang diketahui antara lain Dirk Donker, residen Kediri dari tahun 1830 hingga 1833. Beliau adalah bekas asisten residen di Salatiga. Guillaume Louis Paut, residen Kediri dari tahun 1833 hingga 1838. G.L. Paut adalah bekas asisten residen Magelang. Saat menjabat di Magelang, ia harus berhadapan dengan simpatisan Diponegoro, yaitu Jaya Sinder. Sehingga G.L. Paut mengalami luka serius di bagian pipinya. Namun atas dukungan pimpinan pribumi setempat, akhirnya kepala Jaya Sinder dapat diserahkan kepada G.L. Paut dan membawanya ke Belanda menjadi koleksi pribadi hingga akhir hayatnya. Bahkan rumahnya di kota Den Haag dikenal dengan istilah Rumah Setan. Hendrik Stefanus van Zoon, residen Kediri pada tahun 1838. Ia pada tahun 1835 menjadi residen di Semarang. Saat G.L. Paut
Residen Kediri pindah ke Semarang, H.S. Van Zoon untuk sementara menduduki jabatan residen di Kediri. Namun, dia menjabat residen Kediri hanya beberapa bulan saja. Kemudian, tahun 1839, ia pindah tugas sebagai residen di Jepara dan Juwana. Diederik Gregorius van Tellingen, residen Kediri dari tahun 1838 hingga tahun 1842. Saat awal Perang Jawa berkorbar, ia menjabat sebagai asisten residen di Pamekasan. Sebelum menjadi residen di Kediri, ia merupakan asisten residen di Tuban, Karesidenan, Rembang. Johannes Andrianus Friesman, residen Kediri dari tahun 1842 hingga tahun 1846. Sebelum bertugas di Kediri, pada tahun 1832, ia pernah menjabat sebagai asisten residen di Pacitan. Henry Martinus Leroux, Presiden Kediri dari tahun 1846 hingga tahun 1857. Pada masa pemerintahan beliau, terjadi insiden yang akan menjadi titik balik kebijakan etis pejabat priai yang melakukan tindak pidana. Peristiwa ini adalah konspirasi pembunuhan Bernardus Reinerius Mühlmann, seorang administratur di pabrik gula pesantren pada tahun 1856. Kasus tersebut melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Kediri, yaitu Bupati Raden Mas Adipati Joyo Diningrat. Setahun pengusutan yang membawa kepada kenyataan bahwa terdapat konspirasi besar oleh para priai di Kediri, maka Henry Martinus Leroux dipindah tugaskan. Francois Henry Adolf van de Poel, residen Kediri dari tahun 1857 hingga tahun 1862. Pengganti Henry Martinus Leroux ini bertindak tegas dan membentuk tim independen pengusutan kasus pembunuhan B.R. Mühlmann dari luar lingkaran priai Kediri. Ia dibantu Bupati Ngrowo, yaitu Raden Mas Adipati Rio Sumodiningrat. Selepas Bupati Joyo Diningrat dihukum dan dibuang ke Manado, maka jabatan Bupati Kediri diserahkan kepada Raden Mas Adipati Rio Sumodiningrat. Untuk meredam gejolak dari simpatisan Bupati Joyo Diningrat, maka pemerintah kolonial mengangkat putra beliau yang masih berusia 20 tahun sebagai Bupati Ngrowo, yaitu Raden Mas Panji Joyo Atmojo. Namun sayang, Bupati muda tersebut hanya menjabat selama 2 bulan saja. Pada 28 Oktober 1858, ia memilih bunuh diri untuk membela harga diri ayahnya yang diinjak-injak oleh pemerintah kolonial Belanda. AYPH de Sirbos, residen Kediri dari 14 Juli 1862 hingga tahun 1865. Selepas memerintah di Karesidenan Kediri pada 2 Januari 1865 hingga tahun 1874, ia menjabat sebagai residen Yogyakarta. Gerard Marius William van der Ka, residen Kediri 16 Januari 1865 hingga 12 Juni 1869. Sebelum bertugas sebagai residen Kediri, ia merupakan asisten residen di Afdeling Cilacap, dan ia berhenti karena cuti dari tugas negara untuk kembali ke Belanda sejak 12 Juni 1869. Dan saat dia kembali dari cutinya, pada 16 Juni 1872, ia ditugaskan menjadi residen Madura. Rick Christian van Van Wees, residen Kediri sejak 16 Juli 1869 hingga 1872. Sebelum menjabat residen di Kediri, ia pernah menjabat sebagai asisten residen di Bojonegoro sejak 19 Desember 1866. Kasparus Boscher, residen Kediri sejak 6 Juni 1872 hingga tahun 1874. Sebelum menjadi residen Kediri, ia merupakan residen Madura sejak 11 Maret 1867. Frederick Beyering, residen Kediri sejak 2 Juni 1874 hingga 1876.
Sebelum menjadi residen Kediri, ia merupakan asisten residen di Mojokerto sejak 20 Maret 1873. Sebelum itu, ia pernah menjabat sebagai asisten residen di Brebes sejak 24 Desember 1866. Johannes Hendrik Hagen, residen Kediri sejak 16 Desember 1876 hingga tahun 1879. Sebelumnya, ia adalah asisten residen di Mrebek, Karesidenan Kediri, sejak 5 April 1872. David Mayer, residen Kediri sejak 30 Maret 1879 hingga tahun 1883, tepatnya pada tanggal 17 Februari. Dia adalah seorang notaris. Pada 4 Juli 1878, ia ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kontroleur sekaligus kepala inspektur perkebunan kopi dan tebu. Sebelum di Kediri, sejak 6 Januari 1873, ia merupakan asisten residen di Demak, Jawa Tengah. YCGS van Crayenoord, residen Kediri sejak 3 Maret 1883 hingga 1886. Sebelumnya, ia adalah residen Madura sejak 12 Juni 1876 hingga ia mengambil cuti pada 2 April 1880. Selepas kembali dari cutinya, ia ditugaskan sebagai residen Kediri dari 3 Maret 1883 hingga 1886. D. DeWitt, residen Kediri sejak 5 Juli 1886 hingga 1889. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai asisten residen di Demak, kemudian dipindah tugaskan sebagai asisten residen Semarang sejak 14 November 1884